Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kita lanjutkan kuliah metafisika ketuhanan. Judul kita adalah Wahyu, Akal, dan Pengetahuan Ketuhanan. Nanti kita akan sedikit menghubungkan antara wahyu, akal, dan intuisi, dan sumber-sumber pengetahuan dalam memahami Tuhan. Ya. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan? Artinya, banyak cara, banyak metode manusia untuk mengenal Tuhan. Tuhan adalah realitas metafisik. Ya, dia bukan fisik yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera secara langsung, ya. Karena itu diperlukan sarana pengetahuan yang mengantarkan manusia kepada pemahaman tentang Tuhan. Dalam tradisi pemikiran Islam dikenal dengan 5 sumber utama untuk mengenal Tuhan. Dan itu saling melengkapi. Nah, yang pertama adalah melalui wahyu. Kalau kita ingin mengenal Tuhan. Nanti kita jelaskan. Kemudian dengan akal. Kemudian dengan intuisi. Kemudian dengan pengalaman spiritual. Dan pengamatan alam. Para mahasiswa yang dibanggakan. Kita masuk kepada hakikat pengetahuan ketuhanan. Pengetahuan ketuhanan itu berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Ya, berkaitan dengan sifat Tuhan. Berkaitan dengan kehendak Tuhan. Iradah kudrah Tuhan. Dan hubungan Tuhan dengan alam semesta. Berbeda dengan pengetahuan empiris yang diperoleh manusia melalui panca indera. Ia menyangkut realitas metafisik yang melampaui pengalaman fisik. Karena itu, pendekatannya tidak hanya ilmiah, tetapi juga filosofis dan spiritual. Ya, jadi tidak semata-mata ilmiah, ya. Jadi diperlukan juga secara filosofis, kemudian dan secara spiritual. Ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang Tuhan dan hubungannya dengannya. Kita contohkan ilmiah. Astronomi dapat menjelaskan struktur galaksi. Ya, dapat dijelaskan, ya. Ya, mulai yang terdekat, yang terjauh, yang terbesar. Bisa. Tetapi pertanyaannya, mengapa alam semesta ada? Itu pertanyaan penting. Ini merupakan persoalan metafisika yang melampaui observasi empiris, observasi pengetahuan manusia. Para mahasiswa yang dibanggakan, kita masuk, ya, kepada sumber pertama, wahyu. Ya. Wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi
dari yang 5 tadi itu, wahyulah yang paling tertinggi. Dalam perspektif Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan yang paling otoritatif tentang Tuhan, ya, yang paling yang paling otoritas. Ia berasal langsung dari Tuhan, ya, karena wahyu itu langsung dari Tuhan dan disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk membimbing manusia. Itu wahyu. Melalui wahyu, manusia memperoleh informasi yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal. Akal itu sangat terbatas, ya. Akal terbatas dan mustahil akan bisa memahami utuh kepada hal-hal yang ya tak terhingga. Ya. Dan akal memang tidak sanggup untuk membahas itu. Seperti apa hakikat akhirat? Nah, akal tidak sanggup untuk memahami akhirat itu tanpa wahyu. Jadi tidak heran ada manusia yang tidak percaya kepada hari akhir karena dia hanya menganalisis, mengkajinya melalui akal yang terbatas. Ya, jadi wajar kalau dia tidak percaya kepada akhirat karena dia menggunakan akal, padahal akal itu ada terbatas. Nah, cara memahaminya harus dengan wahyu, ya. Bagaimana petunjuk Tuhan melalui wahyunya. Yang kedua, malaikat. Secara rasional itu sulit itu diterima secara akal. Tapi bisa dipahami, ya. Bisa dimengerti, bisa diketahui. Itu hanya dengan informasi wahyu. Kemudian tujuan penciptaan. Nah, ya. Juga itu hal-hal yang harus dipahami melalui wahyu. Akal belum sanggup untuk memahaminya. Wahyu menjadi fondasi utama pengetahuan Tuhan. Jadi merupakan fondasi utama, kalau banyak fondasi-fondasi yang lain, tapi wahyu itu merupakan fondasi utama. Tanpa wahyu, ya sulit untuk ya mengetahui pengetahuan ketuhanan itu. Ya, para mahasiswa yang dibanggakan. Kita masuk ke materi akal sebagai anugerah untuk Tuhan. Ya, para sahabat, para mahasiswa yang berbahagia, meskipun akal itu memiliki keterbatasan untuk mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengatakan akal itu sebagai anugerah untuk mengenal Tuhan. Ya. Orang tidak ada kewajiban mengenal Tuhan kalau dia tidak berakal. Orang, ya artinya hanya orang berakal lah yang berkewajiban mengenal Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Orang sehat sewaktu muda, kemudian ada gangguan jiwa, ada gangguan akal, ya, kehilangan akal. Katakanlah seperti itu. Orang yang gangguan akal, gangguan jiwa, sakit jiwa itu, dia tidak berkewajiban untuk mengenal Tuhan. Karena bagi Tuhan yang wajib mengenal dirinya adalah orang-orang yang berakal. Makanya akal itu hanya diberikan khusus kepada manusia. Hewan bagaimana? Tidak ada kewajiban. Atau makhluk lainnya tidak berkewajiban.
Ya, karena yang berkewajiban itu adalah makhluk yang berakal. Nah, akal adalah kemampuan berpikir yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal. Misalnya, melalui manusia dapat sehingga manusia dapat menganalisis, menyimpulkan dan memahami keteraturan alam semesta itu adalah akal. Akan memungkinkan manusia sampai pada kesimpulan bahwa alam yang teratur menunjukkan adanya penciptaan yang maha bijaksana. Namun kemampuan akal memiliki batas sehingga tetap memerlukan bimbingan wahyu. Para mahasiswa yang dibanggakan, kita masuk ke bagian hubungan wahyu dengan akal. Wahyu dan akal bukan dua sumber yang bertentangan, ya, melainkan saling melengkapi. Wahyu memberi petunjuk tentang kebenaran di luar jangkauan akal, sedangkan akal membantu memahami, menafsirkan wahyu secara mendalam. Dalam tradisi Islam, akal dipandang sebagai alat untuk memahami pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan ilahi. Penggunaan akal justru menjadi bagian dari penghayatan terhadap wahyu.